Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kurangnya pengetahuan mereka tentang masalah tauhid dan keimanan, serta hal-hal yang bisa mendangkalkan bahkan merusak akidah seorang muslim. Kenyataan ini banyak disyaratkan dalam ayat Al-Quran, diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 106, yang artinya, dan sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukannya atau menyembah hal-hal yang lain. Artinya, mayoritas manusia, walaupun kamu sangat menginginkan dan bersungguh-sungguh untuk petunjuk Allah, mereka tidak akan beriman kepada Allah karena mereka memegang teguh keyakinan nenek moyang mereka. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai beberapa kabilah atau suku dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik dan sampai mereka menyembah berhala. Ayat yang di atas dan hadis yang di atas menunjukkan bahwa perbuatan syirik terus ada dalam muslim hingga terjadi hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Anjis Marafau, NPM 2007220059. Kelas B1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjawab soal dari Bapak Miftah Faris MA, dan soalnya sebagai berikut. Era kekinian atau sering kita bilang zaman now yang berpikir serba memakai logika, akan tetapi penyakit yang bertolak belakang dengan akidah seperti pergi ke dukun, persugihan, syirik, dan lain-lain makin merajalela bahkan menjadi-jadi. Kira-kira apa penyebabnya? Jadi jawaban menurut saya dan berdasarkan buku atau situs dan lain-lainnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang itu untuk pergi ke dukun, persugihan, atau melakukan perbuatan syirik lainnya, yaitu lemah akan iman seseorang. Di sini dapat diartikan lemahnya iman seseorang, yaitu dia lupa akan siapa yang menciptakan dan lupa akan pedoman hidupnya, yaitu Quran dan hadis. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Yang artinya, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Quran surah An-Naml ayat 65. Sudah jelas ayat di atas diterangkan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Bahkan malaikat sekalipun tidak mengetahui perkara gaib seperti kapan akan terjadi kiamat. Oke. Dan jelas orang yang mendatangi dukun atau orang pintar, berarti mereka tidak meyakini akan ayat tersebut atau mengingkari akan adanya ayat tersebut, karena dukun berurusan dengan alam gaib seperti jin dan setan dan lain-lainnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu sholatun arba'ina lailah. Rawahul Muslim. Yang artinya, barang siapa yang mendatangi arraf atau dukun lalu ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak akan diterima darinya sholat selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian faktor selanjutnya adalah teman, tetangga, dan keluarga. Maksudnya di sini, yang awalnya ia nggak percaya akan dukun atau persugihan, tapi karena pernah dilihat teman, tetangga atau keluarganya berhasil dalam praktik dukun atau syirik, jadi ia tergiur. Apalagi bisa menguntungkan atau membuatnya jaya. Bisa dibilang mereka ini adalah testimonial. Dan adapun yang asal ikut-ikut aja, memang benar-benar ia tidak mengetahui apa itu hukumnya. Yang penting berhasil atau beruntung. Oke, kemudian faktor selanjutnya adalah berprasangka buruk kepada sang penciptanya. Di sini dia awalnya taat, tapi karena Allah belum mengabulkan permintaannya, ia berprasangka buruk kepada Allah dan merasa Allah tidak adil. Maka ia meminta dukun atau persugihan untuk membantunya untuk meraih kesuksesan ataupun keberhasilan dan sebagainya. Kemudian faktor selanjutnya adalah gila akan dunia, memperoleh kekayaan dengan secara instan, atau dalam arti malas-malasan tapi dia ingin kaya. Oke. Kemudian ada pun faktor selanjutnya adalah kepepet, atau kepepet dalam arti memang dia jalannya sudah buntu dan dia tidak mengembalikan perkara itu kepada Allah, dan dia memang sangat kepepet dan dianya memiliki sedikit ilmu. Dan masih banyak lagi penyebab-penyebab yang melatar belakangi seseorang itu untuk pergi ke dukun, tapi mungkin hanya sampai sini saja yang bisa saya jelaskan.
kurang dan lebih mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Surairola, periode teknik elektro B1 pagi. Di zaman kekinian atau sering telannya menang ini, masih banyak orang berpikir suka memakai logika. Akan tetapi, bertolak belakang dengan akidah. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya biasanya terjadi karena adanya dorongan dari orang lain, seperti keluarga maupun teman-teman dekatnya. Di samping adanya dorongan menemui dukun merupakan kepercayaan dan kebudayaan bagi masyarakat di sana. Dukun pun dianggap sebagai orang tua ataupun sesepuh bagi mereka. Jadi masih banyak di zaman sekarang ini orang-orang pada pergi ke dukun untuk meminta hajat ataupun berobat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah agama. Jawaban saya adalah terdapat beberapa penyebab dan pengaruh yang menyebabkan masyarakat masih percaya akan hal-hal yang berbau mistis seperti pergi ke dukun dan pesugihan. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh budaya hingga untuk kesenangan pribadi atau keinginan pribadi. Pengaruh budaya tentang hal-hal mistis masih cukup kental di kalangan masyarakat yang lingkungan hidupnya masih di perkampungan. Hal ini terkadang disebut tradisi. Tradisi tersebut diyakini dan dipraktikkan secara turun-temurun. Karena diyakini dan dipraktikkan oleh leluhur, maka orang cenderung beranggapan bahwa bila tidak ada manfaat dan bukti kebenarannya, mustahil praktik tersebut masih dipertahankan keadaannya atau keberadaannya. Poin kedua merupakan kesenangan pribadi atau keinginan pribadi. Biasanya masyarakat yang kurang atas apa yang sudah didapatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari cara lain untuk menggapai yang diinginkannya secara instan. Biasanya orang-orang yang seperti ini akan pergi ke tempat pesugihan untuk mendapatkan materi yang berlimpah. Meskipun cara yang tersebut mengandung persyaratan pengerjaan yang cukup ekstrim seperti membutuhkan tumbal dan lain sebagainya, ada juga masyarakat yang masih mengikutinya. Fenomena kesyirikan dan pelanggaran tauhid masih banyak terjadi di masyarakat sekitar kita karena kurangnya pengetahuan mereka tentang masalah tauhid dan keimanan, serta hal-hal yang bisa mendangkalkan dan merusak akidah seorang muslim. Kenyataan ini disyaratkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, diantaranya dalam firman Allah Ta'ala. Dan sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukannya dengan sembahan-sembahan yang lain. Quran Surah Yusuf ayat 106. Demikianlah jawaban saya atas pertanyaan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mulki Fazri Ritonga, NPM 20072200068. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan agama tugas 1. Kira-kira apa penyebabnya? Di sini saya akan menjelaskan dalil yang ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16, yaitu qala fabima aghwaytani laqa'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau Allah telah menyesatkanku, maka aku akan mengganggu anak turun Adam dari jalanmu yang lurus. Di sini kita lihat bahwasanya orang yang datang ke dukun-dukun, orang yang datang berbuat syirik itu adalah termasuk itu godaannya setan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Likulli syai'in thoriq wa thoriqu al jannati ain." Segala sesuatu itu ada jalannya, dan jalannya ke surga itu adalah ilmu. Pada umumnya, orang-orang yang datang ke dukun itu dan berbuat syirik itu adalah orang-orang yang tidak tahu dalil-dalil larangan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Mereka itu tidak mengetahui karena mereka tidak memiliki ilmu. Artinya apa? Mereka tidak mengaji. Disinilah pokok permasalahannya. Orang-orang Arab zaman dulu juga berbuat syirik dan datang ke dukun-dukun sebelum mereka keturunan Quran dan hadis. Tapi setelah kedatangan Rasulullah SAW dan turunnya Quran dan hadis, maka mereka meninggalkan semua dukun-dukun dan kesyirikan mereka, karena mereka sudah mengetahui bahwasanya ada yang mensyurgakan dan ada yang menerakakan. Sekian dari saya Al-Mulki Fazri Ritonga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ahmad Abdillah Nastion, kelas B1 pagi elektro 2020. Di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan, yaitu mengapa di era kekinian atau sering kita bilang zaman now yang berpikir serba pakai logika, akan tetapi penyakit yang bertolak belakang dengan akidah seperti pergi ke dukun, pengsugihan, dan lain-lain makin merajalela dan menjadi-jadi. Teman-teman, di era modern ini tidak secara langsung kita dapat merubah masyarakat berpikir rasional. Dan orang yang masih percaya ilmu hitam kebanyakan menganggap era modern ini tidak bisa mengubah nasib mereka menjadi sejahtera. Sampai saat ini teman-teman, banyak orang ataupun di lingkungan kita ini masih percaya dengan itu untuk menyelesaikan masalah mereka, seperti masalah jodoh, pekerjaan, dan hal-hal yang berbau mencelakakan orang lain. Dan menurut saya mereka adalah orang yang menginginkan sesuatu dengan instan. Demikianlah video saya ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arya Sabdanu dari kelas Teknik Elektro B1 NPM 2007220056. Jadi penyebab penyakit tersebut adalah lemahnya keimanan seseorang dalam mempercayai Tuhannya. Biasanya orang-orang yang seperti itu ialah orang-orang pembisnis untuk melancarkan usahanya, untuk memajukan bisnisnya. Jadi ketika kita memiliki iman yang kuat, godaan-godaan setan seperti itu untuk datang ke dukun atau berbuat syirik itu sedikit demi sedikit menghindar, dan kita pun dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raul, NPM 20072220060. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Miftah Farid. Menurut saya penyebabnya yaitu 1. Lemahnya iman, atau dalam bahasa Arabnya daiful iman. 2. Kebodohan atau al-jahlu. Karenanya orang-orang sebelum datangnya Islam disebut dengan orang jahiliyah, sebab mereka telah diselimuti oleh ego nafsu sehingga tidak mau mengikuti kebenaran, atau memang mereka tidak tahu yang benar ataupun yang salah. 3. Taklid, ikut secara membantu kita. Al-Quran selalu menggambarkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi alasan mereka melakukan itu karena mengikuti jejak nenek moyang mereka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Ahmad Sregar, NPM 2007220063. Saya dari kelas B1 Elektro Pagi. Di sini saya akan menjawab persoalan, yaitu di era kekinian atau yang sering kita sebut zaman now yang berpikir serba logika, kan tetapi penyakit yang bertolak belakang dengan akidah seperti pergi ke dukun, sugihan, dan lain-lain makin merajalela dan menjadi-jadi. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya biasa seseorang yang percaya akan hal itu dia pernah mengalami kejadian yang tidak bisa diterangkan secara logika, dan yang dia alami itu seperti nyata. Adapun beberapa faktor lain, yaitu 1. Pengaruh pengalaman subjektif. Ini seperti saya jelaskan tadi, dia pernah mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara logika dan tidak semua orang yang bisa mengalami. Yang kedua, tradisi. Pengaruh tradisi dan turun-temurun atau tokoh. Di zaman sekarang ini, tokoh yang sering menggunakan mistis yaitu sering kita bilang sebagai dukun. Orang-orang awam di sekitarnya mempercayainya dan ikut melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dukun. Yang ketiga, malasnya bernalar dan kurangnya pengetahuan.
Seseorang yang malas bernalar dan kurang berpengetahuan sangat mudah terjerumus dalam hal-hal syirik. Contohnya, ada seseorang yang cerita ada sebuah ritual yang bisa memperkaya diri hanya dengan satu malam. Orang yang berpikir realistis pasti memikirkan tidak mungkin ada ritual yang bisa memperkaya diri hanya dengan satu malam. Dan yang terakhir, kurangnya keimanan diri sendiri kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada perkataan saya yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Iqbal, Prodi Teknik Elektro kelas D1 tahun 2020. Ingin menjawab pertanyaan dari mata kuliah agama. Yang mana pertanyaannya adalah, era kekinian atau sering kita bilang zaman now yang berpikir serba memakai logika, tetapi penyakit yang bertolak belakang dengan akidah seperti kesucian, pergi ke tempat perdukunan, dan berlaku syirik terhadap Allah SWT makin merajalela, bahkan menjadi-jadi. Apa penyebabnya? Baiklah, seseorang yang tidak memiliki akidah secara benar sangat rawan termakan oleh berbagai macam keraguan dan kerancuan pemikiran. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan akidah pada masa kini. Faktor yang pertama adalah kurangnya mengkaji ilmu agama. Saat sebuah masyarakat yang tidak dibangun dengan fondasi akidah yang benar, akan sangat rawan terbius berbagai keterangan materialisme, seperti meminta tolong kepada dukun untuk dilancarkan listrik. Padahal Allah melarang keras kegiatan tersebut karena lemahnya fondasi akidah membuat mereka menganggap itu bukanlah suatu kesalahan yang perlu diperbaiki. Yang kedua adalah ta'assub atau fanatik terhadap dunia maya dan tetap mempertahankannya meskipun hal tersebut termasuk kebabilan. Yang ketiga adalah taklid atau buta atau mengikuti tanpa adanya landasan dalil. Perkara tersebut terjadi dengan mengambil pendapat-pendapat orang dalam permasalahan akidah tanpa mengetahui landasan dalil dan yang selanjutnya, manusia lalai dalam merenungkan ayat-ayat Allah, baik dari ayat kauniyah maupun Qur'aniyah. Hal tersebut terjadi karena terlalu mengagumi perkembangan teknologi sehingga membuat mereka lupa untuk merenungkan dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Yang selanjutnya adalah kebanyakan rumah tangga telah kehilangan bimbingan agama yang benar. Padahal peranan orang tua sebagai pembina putra-putrinya sangatlah besar. Dan yang terakhir adalah kebanyakan media informasi dan penyiaran yang lalai dalam menjalankan tugas pentingnya sebagai pemberi informasi yang mendidik. Sekira cukup sekian untuk penjelasan dan penjabarannya. Bila kurangnya mohon maaf apabila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wansyah, kelas B1 Elektro, NPM 20072200079, Stembuk 2020. Saya akan menjawab dari pertanyaan Bapak, yaitu era kekinian atau sering kita bilang zaman now yang berpikir serba memakai logika, akan tetapi penyakit yang bertolak belakang dengan akidah seperti pergi ke dukun, pesugihan, syirik, dan lain-lain makin merajalela. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya, peranan dukun sendiri dianggap sebagai salah satu fenomena sosial budaya yang diyakini kekuatan magisnya. Di antaranya seperti menjelang ujian nasional, banyak para orang datang pergi ke dukun untuk meminta doa restu, kelancaran jodoh, kelancaran dalam mendapatkan pekerjaan, penyembuhan dalam penyakit, dan kelancaran dalam berdagang. Dan itu dukun juga bisa berarti spesialis bagi umum dalam masyarakat tradisional, berguna untuk semua orang sakit baik fisik maupun psikologis, meramal kejadian masa depan, penemu barang hilang, memberi jaminan tentang peruntungan yang baik, dan biasanya tidak segan-segan mempraktikkan sedikit sihir jikalau itu yang diminta seseorang. Mereka mengenal serta mengetahui mengenai dukun melalui orang lain. Orang lain tersebut diantaranya adalah saudara dari para subjek dan dari teman-teman subjek yang sebelumnya sudah pernah menemui dukun tersebut. Selain itu, ketiga subjek dalam penelitian ini mengatakan bahwa mereka menemui dukun dikarenakan mendapatkan dorongan dari saudara maupun dari teman-teman di sekitar mereka. Di samping mendapatkan dorongan dari orang lain untuk menemui dukun,
Subjek ketiga mengatakan bahwa dirinya bisa mengenal atau mengetahui dukun yang ditemui dengan cara subjek mencari tahu sendiri atau bertanya kepada orang yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman atau sudah pernah bertemu dengan dukun yang dicari atau yang hendak ditemui tersebut. Subjek ketiga mengatakan bahwa jika dirinya sedang menghadapi suatu permasalahan, kemudian dirinya menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut terhadap saudara atau teman dekatnya, kemudian bertanya kepada mereka di mana bisa mencari dukun atau orang pintar yang sekiranya bisa membantu mengatasi atau mencari permasalahan yang sedang dihadapinya. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang untuk pergi ke dukun. Di antaranya, 1. Karakter individu ditentukan oleh keadaan demografi, struktur sosial dan kepercayaan. Persepsi sehat dan sakit masih sangat bervariasi di masyarakat. 2. Faktor kebutuhan menjadi penentu orang pergi ke dukun. 3. Faktor pengalaman dan hubungan interpersonal menjadi salah satu penentu orang memilih tempat layanan kesehatan yang diinginkan. 4. Kemampuan masyarakat dalam memperoleh pengobatan. Dalam hal ini yakni kemampuan dalam membayar suatu pelayanan medis di masa sekarang, sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat mendorong seseorang untuk mendatangi praktek pengobatan dengan media seorang dukun. Inilah alasan orang untuk pergi ke dukun. Terdapat beberapa alasan ataupun pertimbangan seseorang lebih memilih atau menemui dukun dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu diantaranya mereka cenderung memilih menemui dukun dikarenakan adanya dorongan dari orang lain, seperti dari keluarga maupun dari teman-teman terdekat mereka yang sebelumnya juga pernah atau memiliki pengalaman berkaitan dengan dukun yang dihendaki tersebut. Para subjek menambahkan biasanya mereka bertukar cerita mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi, dan mereka bertanya kepada saudara atau teman dekat mereka mengenai jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian dari saudara yang teman dekat juga mereka tersebut menyarankan untuk menemui dukun yang sekiranya dapat membantu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain, keinginan untuk menemui dukun tersebut muncul karena sebagai akibat dari hasil interaksi dengan orang lain atau hasil kebudayaan. Motif ini bergantung pada lingkungan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari pengucapan saya, mohon dimaklumi. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Fauzi Maha, kelas Elektro B1 Pagi, nomor MPM 2007 220055. Di sini saya akan menjelaskan kenapa dalam era modern ini masih banyak orang yang pergi ke dukun atau melakukan persugihan. Di sini saya akan menjelaskan itu. Menurut saya, orang pergi ke dukun dan melakukan pesugihan adalah untuk melancarkan usahanya atau melunasi utang-utangnya. Ada juga yang ingin cepat kaya sehingga dia melakukan pesugihan atau pergi ke dukun. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga masih percaya tahayul. Masih banyak yang percaya dengan tahayul dan mitos, sehingga rentan menjalankan pesugihan ketika kondisinya tertekan. Alasan yang lainnya adalah proses perubahan mulai dari masyarakat tradisional menuju modern di Indonesia masih belum selesai, atau masih banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki sifat tradisional. Pendidikan yang kurang tinggi itu adalah salah satu penyebabnya juga. Mereka masih percaya mitos atau tahayul. Hilangnya kepercayaan diri dan pengendalian diri dalam diri mereka. Makanya mereka masih mau atau percaya ke dukun. Yang terakhir, orangnya cenderung mudah dibohongi, sehingga gampang percaya kepada hal-hal mitos jika dianggap sesuai keinginan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Armani
NPM 200722005 Parodi Teknik Elektro Stambul 20. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan tentang bertolak belakang dengan akidah seperti dukun, pesugihan, syirik, dan lain-lain. Apa penyebabnya? Syirik termasuk hal yang merusak tauhid seseorang, bahkan syirik besar dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Dan sama juga dengan menyamakan Tuhan, yaitu menjadikan seseorang sebagai Tuhan. Setelah itu orang banyak melakukan ritual mempersembahkan sesajen atau tumbal kepada makhluk-makhluk halus seperti jin yang dianggap sebagai penunggu tempat keramat. Kejadian ini sudah terjadi turun-temurun di masyarakat. Penyebab masyarakat melakukan syirik untuk mendapatkan harta, tahta, dan keinginannya. Sedangkan ini bertolakan belakang dengan agama Islam, dan dosa besar ini tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun Al-Rashid Asibuan dari kelas B1 Elektro Pagi. Pertanyaannya, era kekinian atau sering kita bilang zaman now yang berpikir serba memakai logika, akan tetapi penyakit yang bertolak belakang dengan akidah seperti pergi ke dukun, pesugihan, syirik, dan lain-lain makin merajalela bahkan menjadi-jadi. Kira-kira apa penyebabnya? Jawabannya, penyebab yang terjadi adalah masih ada penduduk yang buta akan pengetahuan dan ilmu teknologi atau semacamnya, sehingga mereka masih mempercayai hal-hal yang bertolak belakang tersebut. Kurangnya ilmu pengetahuan menjadi faktor utama penyebab mereka tertinggal, dikarenakan masih adanya kepercayaan adat apalagi di kalangan desa, serta belum ada pemahaman yang mampu menjelaskan kepada mereka dijelaskan. Sekalipun mereka tetap memilih jalan seperti itu merupakan sebuah pola pikir yang sudah tertanam sejak zaman nenek moyang yang sulit untuk diubah. Belum lagi kurangnya pemahaman akan dunia medis yang kurang dipahami oleh sebagian penduduk yang masih memiliki pola pikir yang tertinggal, sehingga mereka memilih tetap pada keyakinan turun-temurun yang biasa mereka jalankan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bojal Juku Pasaribu, NPM 2007220076, Prodi Teknik Elektro Stambul 20. Saya akan menjawab pertanyaan dari penyebab bertolak belakang dengan akidah seperti pergi ke dukun, pesugihan, syirik, dan lain-lain. Penyebabnya karena faktor ekonomi, sehingga manusia melakukan pergi ke dukun, pesugihan, syirik, dan lain-lain. Contohnya seperti memelihara tuyul, menggandakan uang, dan membuat dagangannya laris. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Fadlan Wijaya dari kelas Teknik Elektro B1 Pagi. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Pertanyaannya, era kekinian atau sering kita bilang zaman now yang berpikir serba memakai logika, akan tetapi penyakit yang bertolak belakang dengan akidah seperti kedukun, pesugihan, syirik, dan lain-lain makin merajalela bahkan menjadi-jadi. Kira-kira apa penyebabnya? Karena kurangnya pengetahuan mereka tentang masalah tauhid dan keimanan, serta hal-hal yang bisa mendangkalkan bahkan merusak akidah keyakinan seorang muslim. Kenyataan ini disyaratkan dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, yang artinya, dan sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah
melainkan dalam keadaan mempersekutukannya dengan sembah-sembahan lain. Quran Surah Yusuf ayat 106. Demikianlah penjelasan tentang dukun dan perdukunan dan pengaruh buruknya dalam merusak tauhid dan keimanan seorang muslim. Oleh sebab itu, wajib bagi setiap muslim yang ingin menjaga keutuhan imannya kepada Allah Ta'ala untuk menjauhi bahkan memerangi semua bentuk praktik sihir dan perdukunan, serta melarang keras dan menasehati orang lain yang masih terpengaruh dengan para dukun dan tukang sihir untuk menjauhi mereka. Sebagai penutup, renungkanlah nasihat berharga dari firman Allah Ta'ala berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hisbatan liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanyalah ingin mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Fatir ayat 6. Demikianlah jawaban saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Rianti. Saya dari kelas B1 Elektro. Saya akan menjawab pertanyaan agama. Jawaban saya adalah karena setiap manusia pasti memiliki tujuan hidup yang ingin dicapai. Kebanyakan tujuan hidup kita adalah untuk mencapai kesuksesan, menjadi orang kaya dan mempunyai banyak uang. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kiat-kiat untuk mencapainya dengan memperbanyak usaha, berdoa kepadanya. Namun, tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi orang-orang yang laknat kepada Allah dan tidak mau berusaha, akhirnya ia mencari jalan pintas untuk mencapai kekayaan dengan cepat tanpa harus berusaha. Ia pun mengabaikan perintah Allah dan bahkan ia mau melakukan apapun asalkan ia dapat mencapai kekayaan dengan cepat. Salah satunya dengan cara persugihan. Persugihan adalah usaha mendapatkan kekayaan dengan cara instan melalui pertolongan dukun atau jin. Kata dasar dari kata persugihan adalah sugih, yang dalam bahasa Jawa berarti kaya. Biasanya orang yang ingin melakukan persugihan mulanya ia pergi ke dukun dan membuat perjanjian dengan dukun tersebut. Persugihan termaksud syirik. Dalam surah An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Kesimpulannya adalah yang menjadi penyebab persugihan itu terjadi karena tidak adanya rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malas untuk berusaha ketika hendak mendapatkan hasil. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernando Dimas Dipo dengan NPM 2007220050. Saya dari program studi Teknik Elektro kelas B1. Era kekinian atau yang sering kita sebut dengan zaman now, yang berpikir selalu serba memakai logika. Akan tetapi penyakit yang bertolak belakang dengan akidah seperti pergi ke dukun, pesugihan, syirik, dan lain-lain itu makin merajalela, bahkan semakin menjadi-jadi. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya itu banyak sekali. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya iman. Lemahnya iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada di dalam diri setiap orang dikarenakan tidak adanya pembelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita. Mungkin guru-guru kita udah berupaya untuk mengajarkan hal tersebut, tapi kurang minatnya orang-orang zaman sekarang yang berpikir katanya rasional itu jadi sok
dan gak mau lagi belajar tentang akidah. Itu sebenarnya penyebab utamanya, karena lemahnya keyakinan. Dari lemahnya keyakinan tersebut, mereka atau orang-orang yang sekarang yang katanya zaman now mudah terdoktrin oleh pemikiran-pemikiran yang dapat merusak akidah, yang bertolak belakang dengan akidah, yang dapat merusak atau membatal keislaman. Nah, karena mudah terdoktrin, ada yang bilang kedukun adalah memecahkan masalah, kedukun, pesugihan bisa buat kita kaya, padahal itu adalah satu hal yang syirik. Selain itu, kurangnya pendidikan juga salah satu menjadi faktor penyebab. Problematika yang ada di Indonesia ini yang terbesar adalah budaya yang membuat mereka enggan untuk belajar agama. Sekalinya belajar agama, mereka belajar agama yang katanya Islam, tetapi selalu membuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, seperti mereka belajar ilmu-ilmu kebal, belajar tentang kedukunan, tapi dengan nama Allah. Disitulah yang parah rusak akidah dari orang-orang zaman sekarang karena pemahaman orang-orang zaman dulu. Mereka masih terikut, mereka masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Padahal mereka katanya berpikiran rasional, berpikiran modern. Tapi sebenarnya pemikiran mereka tidaklah lebih baik daripada orang-orang terdahulu yang mereka selalu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jikalau mereka mengambil pemahaman orang-orang terdahulu atau yang disebut dengan salafus soleh, orang-orang terdahulu yang soleh, seperti pemahaman para sahabat, mungkin mereka tidak akan pernah terjumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Fajar, saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, kelas B1 pagi. Di sini saya akan menjelaskan kenapa masyarakat kekinian atau masyarakat zaman now banyak mempercayai hal-hal mistis, pesugihan, atau praktek perdukunan. Hal itu disebabkan karena segala hal modernisasi yang mereka terima tak membuat ekonomi mereka menjadi lebih sejahtera. Fenomena seperti ini disebut juga dengan kefrustasian sosial. Demikianlah penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Stephen orang dari kelas 1 pagi jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan memberi faktor penyebab kurangnya akidah seseorang, yaitu malas bernalar atau kurangnya pengetahuan. Orang yang malas berpikir tentu memiliki sedikit pengetahuan, sehingga ia tidak mengerti mana yang dimaksud syirik dan benar. Namun orang yang berpikir nalar cenderung mengklaim hal yang dianggap syirik. Contoh, seseorang pebisnis percaya bahwa setelah ia mendatangi dan berobat ke dukun, dia merasa usahanya berkembang pesat. Orang yang berpikir nalar dan memiliki akidah pasti mencari tahu dulu latar belakang bisnis. Tetapi orang yang tidak paham akidah menjadikan atau menganggap itu hal yang benar. Inilah hasil dari video penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernando Marisi Pangalia kelas Elektro. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaannya itu, kenapa pada zaman sekarang banyak orang mau menghilangkan penyakit dan berbisnis pergi ke dukun? Karena pada zaman sekarang itu orang tidak mau mengenal adanya proses, dan mereka tidak tahu bahwa pergi ke dukun itu adalah sifat yang sangat syirik, yang sangat dibenci sama Allah, dan resikonya yaitu neraka, karena itu sudah mendoakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempercayai bahwa adanya Tuhan, yaitu Allah. Dan
pada zaman sekarang itu mereka itu tidak mau adanya itu dengan adanya itu proses karena lama, jadi mereka itu mau instan, jadi makanya itu mereka pergi ke dukun, tapi mereka tidak tahu resikonya itu sangat besar, yaitu sangat dibenci sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isra Alamin, NPM 2007220067, akan menjawab soal pertanyaan agama nomor 1. Menurut saya, hal itu dapat terjadi dikarenakan mereka tidak memiliki atau kurangnya akidah dalam hati mereka. Mereka menginginkan sesuatu, tetapi sesuatu itu harus didapatkan dengan secara instan. Dan dikarenakan iman dan akidah mereka yang kurang, hal yang terpikirkan oleh mereka hanya pergi ke dukun dan melakukan pesugihan. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dari Fakultas Teknik Elektro B1 Padi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat kenapa rakyat Indonesia itu masih banyak percaya dengan dukun. Menurut saya, kenapa rakyat Indonesia masih percaya dengan dukun di zaman yang canggih ini, dikarenakan budaya obat dan mengobati secara gaib atau astral sudah terjadi dan berjalan dari zaman nenek moyang mereka. Ditambah lagi kurangnya iman dan ilmu tentang agama di dalam diri seseorang itu, sehingga ia mudah sekali terjerumus dalam ajaran sesat, di mana ajaran ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia lebih percaya dengan pertolongan dukun daripada pertolongan Allah Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang ajaran ini dalam Al-Quran, jelas dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 48, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa-dosa selain itu atau syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jelas sudah bahwa dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya di sini ingin membagikan beberapa tips yang saya tahu agar kita terhindar dari sifat syirik atau perilaku syirik. Yang pertama itu ikhlas dalam berbuat. Ikhlas dalam berbuat itu kita ikhlas dalam berbuat baik. Kita percaya kalau itu ada balasannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ada yakin adanya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan Allah itu harus kita yakini ada, mau kita itu berbuat baik ataupun kita berbuat buruk. Baik kita akan mendapatkan pahala, dan berbuat buruk kita akan mendapatkan dosa yang akan kita mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Yang ketiga itu ada memperbanyak zikir Allah. Selalu mengingat Allah dalam sholat, dalam hal-hal sehari-hari kita selalu mengingat Allah dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian dari saya, penjelasan dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Saragi. Izin untuk menjawab soal yang diberikan dari dosen agama saya, yaitu soalnya era kekinian atau sering kita bilang zaman now yang berpikir serba memakai logika, akan tetapi penyakit yang bertolak belakang dengan akidah seperti pergi ke dukun, pesugihan, syirik, dan lain-lain makin merajalela, bahkan menjadi-jadi. Kira-kira apa penyebabnya? Ada beberapa faktor memang yang membuat manusia bisa berpikir seperti itu di zaman sekarang ini. Salah satunya dari akar budaya Indonesia yang menganut paham-paham tertentu, bisa dari nenek moyang zaman dahulu yang mengajarkan hal-hal seperti itu kepada anak cucunya hingga ke generasi saat ini. Bisa juga dari kurang tabahnya seseorang dalam menghadapi ujian, baik dari harta, jodoh, atau yang lain-lain, sehingga orang tersebut mencari jalan pintas untuk meraih hal-hal tertentu. Juga
dari pengaruh lingkungan. Dan hal yang terakhir adalah faktor yang paling mendorong manusia untuk melakukan perbuatan syirik itu, yaitu akidah dalam diri manusia yang mengalami masalah atau orang yang tidak berpegang teguh pada akidah. Dalam Islam, akidah itu sejalan dengan rukun iman yang harus dipegang kokoh dalam kolbu atau setiap hati manusia. Jadi, hal yang menyebabkan hal itu terjadi ialah karena kurangnya pengetahuan kita tentang Sang Khalik atau Maha Pencipta. Seperti yang kita ketahui dalam rukun iman yang pertama, yaitu percaya kepada Allah. Jadi sebelum manusia mempunyai iman, pertama-tama dia harus mengenali siapa Tuhannya. Dan hal ini menjurus kepada Asmaul Husna. Kebanyakan orang, terutama orang awam, tidak mengetahui fungsi dari Asmaul Husna tersebut. Padahal hal itu maknanya sangatlah besar. Di dalam masalah ini, ketika manusia sudah mengenali si Tuhannya, salah satunya dari Asmaul Husna, ketika seseorang itu ingin meminta sesuatu, dia mengetahui kepada siapa yang paling cocok tempat dia untuk meminta, karena dia tahu bahwa siapa lagi tempat untuk meminta kecuali pada Allah Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah Sami', Allah Maha mendengar. Allahul Ghani, Allah Maha Kaya. Allahul Mughni, Allah yang Maha memberikan, dan banyak lagi yang bisa kita ambil. Jadi ketika manusia sudah betul-betul mengetahui dan mengenali Sang Maha Kuasa, pasti apapun keadaannya, manusia tersebut akan berpikir bahwa hanya kepadanya lah tempat kembali, hanya kepadanya lah tempat meminta, bukan dari hal-hal yang menjerumus syirik seperti tadi. Itulah yang dinamakan dengan iman. Ketika kita memang betul-betul tergolong pada orang yang mempunyai iman, kita pasti berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Maha tahu segalanya, termasuk yang gaib. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan beberapa hal yang Dia Maha tahu dalam firman-Nya, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang di darat dan yang di laut. Tidak ada sehelai pun daun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun yang dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Sadaqallahul azim. Jadi intinya, orang yang betul-betul mempelajari agamanya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan meminta sesuatu dan pergi kepada hal-hal yang menjerumuskannya kepada kesyirikan atau yang lainnya, karena dia tahu bahwa hanya Allah lah tempat segala meminta sesuatu. Sekiranya itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, kekurangan atau yang lain, marilah kita sama-sama perbaiki, karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.